Di dalam ruang rahasia di dalam kepala naga, cahaya berwarna pelangi muncul. Semakin banyak cahaya tiba-tiba berkumpul hingga sosok Wang Lin akhirnya terlihat. Saat dia muncul, jantung Sang Guanmo mulai berdetak kencang. Dia bertanya-tanya teknik macam apa yang dikembangkan iblis ini yang memungkinkan dia menyembunyikan kehadirannya sepenuhnya. Sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan waktu ini untuk lepas dari kendali Wang Lin, tapi sekarang dia tidak berani memiliki ide itu lagi. Li Muan menyentuh skala naga seolah sedang menghitung sesuatu. Saat ini dia terlihat sangat anggun dan fokus saat dia menyentuh sisik naga. Bahkan fluktuasi darah esensi jiwanya tidak mempengaruhi dirinya. Perlahan-lahan, pandangan pemahaman muncul di matanya saat dia melihat potongan sisik naga di depannya. Wang Lin muncul di dalam ruangan dan duduk dalam posisi lotus sebelum mengeluarkan tas pegangannya. Setelah membunuh semua kultivator itu, ada ratusan inti emas di dalam tas pegangannya. Selain itu, hampir semua tas berisi para kultivator yang mati diambil oleh Wang Lin. Dia dengan cepat menyortir semuanya dan menemukan ada banyak harta karun dan pedang terbang. Namun, selain sebuah gulungan, tidak ada satupun yang cukup bagus untuk menarik perhatian Wang Lin. Gulungan ini panjangnya sekitar 2 kaki dan setebal lengannya. Itu juga memancarkan sedikit energi spiritual. Wang Lin ingat bahwa itu berasal dari seorang kultivator formasi inti yang telah membukanya setengah jalan. Saat ini ada gelombang raungan yang datang dari gulungan itu. Namun, kekuatan alam Ji Indera Ilahi milik Wang Lin tidak terpengaruh oleh jumlah orang. Apakah itu satu orang atau kelompok, setelah melewati mereka, selama mereka berada di bawah tahap Naschen Soul, mereka akan mati. Menuju alam Ji, Wang Lin masih memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Di bawah tekanan susunan transfer di medan pertempuran asing, dia dengan jelas merasakan keberadaannya untuk pertama kalinya dan mendapatkan sedikit pemahaman. Penggunaan dan pertarungan selama bertahun-tahun berikutnya memungkinkan dia untuk memahami kekuatan mengerikan dari alam Ji. Namun, dia tidak tahu bahwa batas alam Ji adalah Naschen Soul tahap akhir. Jika dia ingin memasuki tahap formasi jiwa dengan itu, kemungkinannya sangat rendah. Pemilik asli gulungan itu sudah mati, jadi perasaan ilahi yang tercetak di dalamnya sudah lama menghilang. Wang Lin telah menanamkan perasaan ilahi pada gulungan itu, tetapi yang aneh adalah tidak ada yang berbeda pada gulungan itu. Rasanya sama seperti sebelum dia menanamkan akal ilahinya. Wang Lin dengan cepat menunjukkan ekspresi tertarik. Jika itu adalah harta karun biasa, dia akan bisa menggunakannya dengan bebas setelah memusnahkan akal sehat pemilik sebelumnya dan mencetak miliknya. Selama itu bukan harta karun tingkat jiwa yang baru lahir, ini akan selalu benar. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual yang berasal dari gulungan itu tidak terasa seperti harta karun tingkat jiwa yang baru lahir. Wang Lin sendiri memiliki beberapa harta karun tingkat jiwa baru lahir, salah satunya adalah batu giok pelindung yang diberikan kepadanya oleh kultivator jiwa baru lahir Hou Fan, Zhou Jin. Fitur paling menonjol dari harta karun tingkat jiwa baru lahir adalah fluktuasi energi spiritual kuat yang dipancarkannya. Harta karun formasi inti tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Selain batu giok, ada pedang terbang yang bisa berteleportasi. Menurut tebakannya, itu juga merupakan harta karun tingkat jiwa yang baru lahir. Jika dia tidak memurnikan darahnya, tidak mungkin dia bisa menggunakannya tanpa memurnikannya untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak teringat akan sarung pedang kuno. Jika dikombinasikan dengan pedang terbang, itu bisa meningkatkan kekuatan pedang terbang tersebut. Bahkan si Tunan tidak dapat melihat sifat aslinya. Setidaknya harus melampaui level jiwa yang baru lahir, mungkin formasi jiwa, atau bahkan harta transformasi jiwa. Lagi pula, tidak banyak yang tidak bisa dilihat oleh si Tunan. Wang Lin menghela nafas. Itu hancur ketika Teng Huayuan menghancurkan tas miliknya. Lalu Wang Lin tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika harta karun itu memang berkualitas tinggi, maka Teng Huayuan seharusnya tidak bisa menghancurkannya. Jika tidak dihancurkan, lalu kemana perginya sarung pedang itu? Mata Wang Lin berbinar saat dia meletakkan gulungan itu dan tiba-tiba berdiri. Dia berjalan mondar-mandir sebentar sebelum memasukkan beberapa bahan berkualitas rendah ke dalam tas pegangan. Kemudian dia mengumpulkan sedikit energi spiritual di jarinya dan mengubah tas itu menjadi debu. Mata Wang Lin terfokus pada tas pegangan yang berubah menjadi debu. Kemudian dia mencobanya beberapa kali lagi sebelum sedikit pemahaman muncul di matanya. Meskipun tas penyimpanannya hancur, barang-barang di dalamnya tidak. Ruang di dalam tas itu seperti lemari besi tanpa batas dengan tas itu sendiri sebagai kuncinya.
Meskipun kuncinya rusak, lemari besi itu akan tertutup selamanya dan barang-barang masih ada di dalamnya. Jika dia bisa menemukan cara untuk membukanya lagi, maka bukan tidak mungkin untuk mengambil kembali apa yang ada di dalamnya. Wang Lin merenung sebentar. Dia kemudian duduk dalam posisi lotus lagi. Melihat gulungan itu, sepertinya itu bukan harta karun tingkat jiwa yang baru lahir, tapi Wang Lin tidak bisa menebak mengapa dia tidak merasa bisa mengendalikannya sesuai keinginannya setelah dia menanamkan akal ilahi ke dalamnya. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba membuka gulungan itu. Ekspresinya menjadi serius. Seluruh gulungan itu benar-benar hitam tanpa gambar apapun di dalamnya. Melihatnya, Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya datang dari gulungan itu. Sepasang mata segitiga di kertas hitam tiba-tiba terbuka. Kemudian suara gemuruh keras datang dari dalam gulungan itu, menyebabkannya bergetar. Wang Lin tidak ragu untuk segera menutup gulungan itu. Raungan itu perlahan menjadi semakin lembut hingga benar-benar hilang. Keringat menutupi dahi Wang Lin. Saat raungan itu keluar, Wang Lin bisa merasakan bahwa kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan naga yang mati di lembah ke-14. Satu-satunya perbedaan adalah energi spiritual terperangkap di dalam gulungan itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia masih tidak bisa menggunakan gulungan ini bahkan setelah menanamkan akal ilahi ke dalamnya. Gulungan ini hanyalah segel. Kekuatan sebenarnya dari harta karun ini berasal dari makhluk roh yang terperangkap di dalamnya. Setelah dengan hati-hati menyimpan gulungan itu, Wang Lin mulai merenung. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan inti emas dari tasnya. Warnanya sudah menjadi gelap. Dia merenung sebentar sebelum mengeluarkan lebih dari 100 inti emas. Semuanya redup, memancarkan perasaan mati. Jika itu terjadi di masa lalu, Wang Lin akan segera melahapnya begitu dia mendapatkannya, namun dalam perjalanan ke sini, Li Muan mengatakan kepadanya bahwa meskipun melahap inti emas akan meningkatkan tingkat kultivasinya, itu juga akan menyebabkan energi spiritualnya menjadi ternoda, serta menyebabkan energi spiritual dalam tubuhnya menjadi berantakan. Selain itu, inti emas memiliki sifat yang berbeda. Jika terlalu banyak hal sebaliknya yang diserap, itu akan membuat energi spiritualnya menjadi gila, membuatnya kehilangan kendali dan menjadi gila separuh waktu. Setelah mendengar ini, meskipun Wang Lin tidak mau, dia menolak gagasan untuk mengkonsumsinya secara langsung. Menurut Li Muan, memakannya tidak akan menimbulkan efek negatif jika dimurnikan terlebih dahulu melalui metode 5 elemen. Hanya saja keterampilan pemurnian jenis ini dianggap sebagai metode iblis, jadi dia hanya pernah mendengarnya. Wang Lin merenung sedikit sebelum memasukkan semuanya ke dalam satu tas penyimpanan ketika dia menemukan metode pemurnian 5 elemen. Kemudian Wang Lin mengeluarkan urat naganya. Dengan jentikan lembut, iblis itu terbang keluar. Iblis terbang mengelilingi ruangan sekali sebelum melihat Wang Lin dengan ekspresi sedih. Lampu merah pada iblis jauh lebih kaya dari sebelumnya. Wang Lin menatapnya dengan ekspresi dingin dan berkata, sampai sejauh mana tingkat kultivasi Anda pulih? Iblis dengan hati-hati mundur dan berkata, saya baru pulih hingga tahap akhir pendirian fondasi. Jika bukan karena pedang yang mencuri dariku, aku bisa pulih ke formasi inti. Wang Lin mencibir dan menatap iblis. Iblis merasakan bulu kuduknya berdiri karena tatapannya. Dia mundur lagi dan kemudian bergumam, saya berada di puncak tahap akhir pendirian fondasi, hanya satu langkah dari tahap pembentukan inti. Dengan itu, dia diam-diam mengutuk dan berpikir jika Wang Lin terus mendorongnya, maka dia akan pergi dan melawannya dengan sekuat tenaga. Tapi ini hanya sebuah ide. Iblis percaya bahwa meskipun dia memberikan segalanya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangannya terulur. Iblis menjerit. Dia ingin menghindar, tapi dia menemukan formasi di sekelilingnya. Dia hanya bisa menyaksikan dirinya ditangkap dan dibawa ke arah Wang Lin. Wang Lin mencari di seluruh tubuh iblis. Sedikit demi sedikit, irisan merah terus bermunculan hingga inti emas muncul di tubuh iblis yang seperti gas. Kemarahan iblis dengan cepat menghilang. Dia dengan malu-malu berkata, apa ini? Kapan saya membentuk inti saya? Saya pasti telah melahap terlalu banyak dan membentuknya tanpa menyadarinya. Saat dia berbicara, dia melihat tatapan dingin Wang Lin dan berhenti berbicara. Wang Lin merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, ingatanmu sudah pulih. Iblis segera gemetar. Ini adalah rahasia terbesarnya. Ketika dia mencapai tahap formasi inti, sesuatu yang ekstra tiba-tiba muncul di pikirannya, tapi dia tidak berani memberitahu Wang Lin. Sekarang setelah dia terlihat oleh Wang Lin, dia langsung menjadi takut. Dia terus berpikir di dalam hatinya, haruskah aku melawannya? Bertarung.
Tidak, menurutku aku tidak bisa mengalahkannya. Aku sudah memutuskan, aku akan berusaha sekuat tenaga. Dia baru saja mengambil keputusan dan siap bertindak ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat lampu merah di mata Wang Lin. Dia segera menyadari bahwa keadaan menjadi buruk ketika dia tiba-tiba menjerit kesakitan. Asap hijau keluar dari tubuhnya dan bahkan inti emasnya menyusut. Alam ji indera ilahi milik Wang Lin awalnya tidak akan sekuat ini, tapi dia dulunya adalah seorang pemakan jiwa. Tekanan dan kemampuan seorang pemangsa jiwa masih ada. Ini menjadikan Wang Lin kelemahan terbesar iblis. Setelah iblis berteriak beberapa saat, Wang Lin menarik alam ji indera ilahi miliknya. Iblis berdiri di sana sambil gemetar. Semua jejak perlawanan telah hilang. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi patuh. Dia tidak takut pada siapapun kecuali Wang Lin. Jika Wang Lin mempertahankannya selama setengah jam, inti emasnya yang baru terbentuk akan hancur. Wang Lin dengan tenang berkata, keluarkan semua jiwa yang kamu telan. Episode 157 Kulit Sedih dan Indah. Wajah iblis segera menjadi sangat suram saat dia perlahan memuntahkan jiwa demi jiwa. Setelah memuntahkan lebih dari 40 jiwa, inti emasnya berada di ambang kehancuran. Wang Lin melambaikan tangannya dan 43 jiwa terbang ke dahinya. Mereka memasuki kesadarannya dan melayang di samping jiwa kultivator formasi inti dari Xuan Wu. Petir merah alam ji terbang menembus setiap jiwa. Saat mereka menghilang, Wang Lin bisa merasakan jiwanya menjadi sedikit lebih kuat. Iblis diam-diam sedikit rileks saat dia menatap Wang Lin tetapi mengeluh di dalam hatinya, ini keterlaluan. Ini semua adalah jiwa yang berhasil kucuri kembali dari pedang sialan itu. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam. Tunggu saja sampai kultivasi saya pulih ke tahap Naschen Soul. Saat dia memikirkan tentang bagaimana dia akan menghadapi Wang Lin setelah dia pulih ke tahap Naschen Soul, tubuhnya ditangkap oleh Wang Lin dan dilemparkan kembali ke dalam tendon naga. Iblis menghela nafas frustrasi. Dorongan untuk melawan Wang Lin muncul lagi. Namun, dorongan itu mereda lagi ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik bahkan jika dia menghancurkan inti emasnya. Setelah meneguk cairan roh, Wang Lin duduk untuk berkultivasi. Setelah memikirkan tentang kekuatan metode kultivasi pedang Jie Donglei, dia mengeluarkan beberapa ratus batu roh. Dia akan menggunakan ini untuk menempatkan beberapa ratus lapisan formasi pertahanan cangkang kura-kura pada dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan semua ini, dia menarik napas dalam-dalam dan membentur sisi dinding. Mulut naga itu perlahan terbuka. Dia bangkit dan berjalan keluar. Saat dia keluar dari mulut naga, dia melihat sosok menawan dan lembut berdiri di dekat ekor naga. Ekspresi Limuan tampak kuyu, tetapi matanya bersinar saat dia menatap salah satu sisik di ekor naga itu. Sang Guanmo berdiri di sampingnya dengan mutiara bercahaya, memberikan cahaya untuknya. Wang Lin tetap diam. Kali ini, kultivasi pintu tertutupnya tidak memakan waktu lama, tetapi dari penampilan Limuan, dia tidak pergi sama sekali. Dia menghela nafas dalam hatinya saat dia melompat turun. Tubuhnya meluncur ke bawah di sepanjang naga dan mendarat di belakangnya. Ketika Sang Guanmo melihat Wang Lin, dia segera memasukkan lebih banyak energi spiritual ke dalam mutiaranya untuk membuatnya bersinar lebih terang. Ia pun memaksakan keringat muncul di keningnya agar terlihat seperti sedang fokus. Wang Lin memperhatikan wajahnya yang lembut membuat ekspresi serius. Alisnya, yang seindah lukisan, berkerut, dan dia menggigit bibir bawahnya saat memeriksa sisiknya dengan cermat. Angin sepoi-sepoi bertiup, menggerakkan beberapa helai rambutnya. Suara Wang Lin lembut saat dia perlahan berkata, ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Jari-jari Limuan gemetar. Dia mengangkat kepalanya ke arah Wang Lin dan menatapnya lama sebelum berbisik, apakah kamu benar-benar akan mengirimku kembali? Wang Lin menghindari tatapan Limuan dan mengangguk. Limuan terkekeh, tapi tawa ini mengandung sedikit ketidakberdayaan. Dia berdiri, merapikan pakaiannya, dan berkata, beri aku waktu 3 hari, oke. Wang Lin memandangnya sekali sebelum melayang kembali ke kepala naga dan duduk dalam posisi lotus. Limuan mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya dan meletakkannya di dahinya. Setelah mencatat pola tangga nada yang dia hafal, dia menoleh ke Sang Guanmo dan dengan tenang berkata, siapkan kamar untukku. Sang Guanmo segera menyetujuinya. Dia merasa dia salah tentang apa yang dilihatnya saat itu. Hubungan iblis dan gadis kecil ini tidak seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Di dalam ruangan, Limuan dengan tenang duduk di tanah saat pemandangan dari beberapa tahun terakhir melintas di matanya.
Dari saat dia dikejar oleh kultivator formasi inti dari Xuan Wu, hingga diselamatkan oleh Wang Lin, dan mereka berdua melarikan diri bersama. Kemudian dikejar oleh binatang api dan menerobos binatang api ke lautan iblis. Menciptakan gua tempat dia fokus pada alkimia dan dia fokus pada kultivasi. Sampai dia pergi selama 3 tahun dan membawakannya kembali Tungku Pil. Ketika dia kembali, dia dikejar oleh para kultivator formasi inti. Dia kemudian mampu mencapai tahap formasi inti dan mengukir jalur darah. Ketika Wang Lin mencapai tahap formasi inti, seorang gadis lemah seperti dirinya pergi menghadapi para kultivator iblis formasi inti itu sendiri. Saat dia hendak bunuh diri, Wang Lin tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Dia tidak dapat memahami perubahan mendadak ini. Hal itu menyebabkan tubuhnya melemah dan dia hampir terjatuh ketika dia menangkapnya. "Jangan bergerak, aku akan membawamu untuk membunuh orang." Ungkapan ini terus bergema di telinga Li Muwan. Memikirkan kalimat itu membuat banyak perasaan rumit muncul di hatinya dan wajahnya memerah. Sepanjang jalan, dia memikirkannya berkali-kali dan tidak bisa menahan senyum pahitnya. Namun, saat Wang Lin membunuh dalam perjalanannya ke sini, ungkapan itu sangat membebani hatinya. Li Muwan bergumam, "Aku akan membawamu untuk membunuh orang." Bibirnya membentuk senyuman tipis saat dia menarik napas. Orang lain akan mengajakku melihat bulan yang indah atau matahari terbenam, namun dia mengajakku untuk membunuh orang. Tak lama kemudian, dia menghela napas dan bergumam, "Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menanyakan namaku dan aku juga masih tidak tahu siapa namanya. Mungkin di matanya, namaku tidak penting. Yang penting aku tahu alkimia. Sekarang pilnya sudah dimurnikan, sepertinya aku sudah kehilangan nilainya." Memikirkan hal ini, perasaan rumit di hatinya menjadi semakin kuat hingga menjadi rasa sakit yang menusuk hati. Aliran darah keluar dari sudut mulutnya. Garis darah yang kontras dengan kecantikannya yang tak bernoda ini sungguh sangat mengejutkan. Istilah kecantikan sedih sangat cocok untuknya saat ini. Setelah sekian lama, dia menggigit bibir bawahnya dan mengeluarkan potongan sisik giok dari tasnya. Totalnya ada 18.874, sama dengan jumlah sisik pada naga. Sebelumnya, Jie Donglei tidak memiliki cukup murid untuk berdiri di setiap skala. Potongan-potongan sisik batu giok ini adalah buah dari usahanya yang tidak bisa tidur selama setengah bulan terakhir. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk merekam setiap skala. Jumlah tekanan mental yang dia kumpulkan menghabiskan setidaknya 5 tahun hidupnya. Hanya saja Li Muwan tidak mempedulikan semua itu lagi. Dia mengambil timbangan satu per satu dan menghubungkannya. Kadang-kadang dia bahkan mengubah apa yang ada di dalamnya. Pertama dia menggabungkan hampir 20.000 keping batu giok menjadi 10.000 keping, lalu 5.000 keping, dan seterusnya. 3 hari kemudian, wajah Li Muwan pucat dan tubuhnya sangat lemah. Dia merasa seperti dia akan terjatuh jika angin bertiup ke arahnya. Dia berjalan keluar gua sambil bersandar di dinding. Wang Lin sedang memegang benda yang telah dia pelajari selama 3 hari terakhir di tangannya. Ketika Li Muwan keluar, dia menyimpan benda itu sebelum melompat ke hadapannya. Ketika dia melihat wajahnya yang semakin lelah, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan dalam 3 hari terakhir?" "Minumlah ini." Dia mengeluarkan botol giok yang berisi 300 tetes cairan spiritual dan meletakkannya di tangan Li Muwan. Li Muwan menyimpan botol giok itu seperti harta karun dan berbisik, "Terima kasih, kakak. Saya baik-baik saja. Ayo, pergi." Dengan itu, wajahnya kembali berubah warna saat dia bersandar di bahu Wang Lin dan berkata, "Ayo. Ayo pulang." Wang Lin merenung dalam waktu yang sangat lama sebelum melingkarkan tangan kirinya di pinggang Li Muwan. Tubuhnya segera terbang ke udara dan membuka jalan di kabut di depan mereka, lalu keduanya dengan cepat menghilang ke langit. Bunga plum adalah sesuatu yang elegan. Jika ada sedikit warna emas di sana, itu akan terlihat terlalu megah. Namun, warna merah di tengahnya mengubah keseluruhan nuansa bunga. Dari yang biasa sampai yang menakjubkan, dari yang anggun sampai yang aneh. Ada banyak kultivator yang berbicara satu sama lain di penginapan, tetapi ketika lelaki tua itu masuk, pembicaraan itu berhenti. Beberapa tatapan beralih ke lelaki tua itu sebelum mereka ditarik. Setelah lelaki tua itu memasuki penginapan, dia bahkan tidak melihat sekeliling dan duduk di kursi dekat jendela. Setelah memesan anggur ringan, dia duduk di sana dan minum sendiri. Alisnya terkadang berkerut dan terkadang mengendur. Hatinya jelas sangat berat. Saat ini, perbincangan di penginapan kembali terjadi. Di salah satu meja, beberapa kultivator mengungkapkan ekspresi khawatir dan berbisik,
iblis itu membunuh di sini dan kemudian bertarung dengan Jie Donglei dari Sekte Pertarungan Jahat selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, dia menggunakan harta ajaib misterius untuk membunuh Jie Donglei dalam sekejap dan kemudian mencambuk tubuhnya selama 7 hari 7 malam. Hehe, menurutku kota Nando akan memiliki pemilik baru. Ekspresi lelaki tua itu berubah ketika dia mendengar kata, harta ajaib misterius. Seorang kultivator berwajah bulat memperlihatkan tampilan yang mengingatkan dan menghela nafas. Hehe, jadi bagaimana dengan itu? Saya pribadi melihat iblis itu sendiri. Saat itu, langit dipenuhi dengan tubuh yang dia jebak. Setidaknya ada 1000 mayat diseret di belakangnya. Iblis itu benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Dia bahkan menggendong seorang gadis cantik di pelukannya saat dia terbang melintasi langit. Adegan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Orang tua itu sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Seorang pemuda berwajah dingin mengambil minuman dan mencibir, kalian harus diam. Saya mendengar bahwa orang itu mengembangkan mantra kematian yang sangat kejam dan membencinya jika orang membicarakannya. Hati-hati, jika kata-kata sampai ke telinganya, kalian akan mati tanpa pemakaman. Saat lelaki tua itu mendengar kata, mantra kematian, matanya langsung berbinar. Pria muda itu mencibir sambil meneguk lagi. Menurut pendapatku, karena orang itu mempunyai perintah pembunuhan, jika dia masih berada di kota Nando, maka dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Saat ini tidak ada kultivator Naschen Sol di dekat kota Nando, tapi begitu beritanya menyebar, kultivator Naschen Sol mungkin akan menuju ke sini. Jika saya jadi dia, saya akan menemukan tempat untuk bersembunyi selama 100 hari ini. Perintah pembunuhan 100 hari. Mata lelaki tua itu langsung semakin bersinar. Tangan kanannya terulur dan wajah pemuda itu langsung memerah seraya lehernya dicengkeram oleh kekuatan tak kasat mata dan menepi. Wah, lelaki tua ini sangat tertarik dengan orang yang kamu bicarakan. Bisakah Anda memberitahu saya tentang dia secara detail? Episode 158 kabut berubah menjadi laut. Penginapan tiba-tiba menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada lelaki tua berjubah hijau itu. Lelaki tua itu memegangi lelaki muda itu di tangannya dan dengan dingin memandang semua orang. Mata seperti kilat, 3 kata ini muncul di benak para kultivator di sekitarnya. Mereka merasa seluruh keberadaan mereka terlihat dan seember air dingin disiramkan ke kepala mereka pada saat yang bersamaan. Cangkir kultivator formasi inti tahap awal segera jatuh ke tanah saat dia dengan cepat menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi teror. Dia diam-diam mengerang, perasaan ini, seharusnya jiwa yang baru lahir. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dan mengendurkan tangannya. Leher pemuda itu dipenuhi memar hitam. Orang tua itu menuangkan secangkir untuknya, meminumnya, dan perlahan berkata, bicaralah, bagaimana semua ini bisa terjadi. Pemuda itu bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Dengan kultivasi fondasi pendirian tahap akhir, dia tidak dapat melihat melalui orang tua ini sama sekali. Namun, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa lelaki tua ini setidaknya adalah seorang kultivator formasi inti tahap menengah, atau bahkan kultivator formasi inti tahap akhir. Orang itu tiba-tiba muncul setengah bulan yang lalu, membunuh 10 tetua sekte pertarungan jahat, dan karena alasan tertentu ditandai dengan perintah pembunuhan. Pemuda itu menjelaskan semua yang dia ketahui secara detail. Orang tua itu memejamkan mata dan dengan santai melambaikan tangannya. Mata pemuda itu melebar saat seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan kemudian angin aneh datang dan membawa kabut darah itu pergi. Para kultivator di penginapan semuanya ketakutan. Mereka ingin pergi, tetapi tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Orang tua itu merenung sedikit. Dia membuka matanya saat dia mengunci kultivator formasi inti tahap awal dan berkata, kamu, kemarilah. Tubuh kultivator formasi inti bergetar ketika dia dengan cepat berdiri dan tiba satu kaki dari orang tua itu. Dengan suara gemetar, dia dengan hormat berkata, Junior Sumu menyapa senior. Apapun kebutuhan senior, silakan tanyakan. Junior bersumpah demi inti emasku sendiri bahwa semua yang aku katakan adalah benar, mohon ampun. Orang tua itu menuangkan secangkir anggur. Setelah dia meminumnya, dia berkata, sejak saya memasuki penginapan, setiap kali orang itu dibesarkan, energi spiritual di tubuh Anda menjadi tidak terkendali. Saya kira Anda pasti pernah melihatnya secara langsung. Sumu menarik napas dalam-dalam. Ketakutan masih melekat di matanya saat dia berbisik, Junior memang pernah melihat iblis itu secara langsung. Berapa tingkat kultivasinya?
Cahaya misterius muncul di mata lelaki tua itu ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Dia sangat ingin mengetahui hal ini. Ini juga sebabnya dia membunuh pemuda itu. Pemuda itu telah mengatakan banyak hal yang tidak berguna tetapi tidak pernah mengatakan pada tingkat kultivasi orang tersebut. Formasi inti tahap awal. Sumu merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia dengan cepat menambahkan, "Senior, orang itu sepertinya baru berada di tahap awal formasi inti, tetapi dia memiliki 2 harta karun." Mendengar kata, 2 harta karun, meskipun ekspresi lelaki tua itu tetap sama, dia menjadi waspada. Salah satunya adalah pedang terbang yang bisa berteleportasi. Lelaki tua itu merasa sedikit kecewa ketika dia menuangkan secangkir anggur dan meminumnya. Sumu dengan hati-hati mengamati lelaki tua itu sambil dengan gugup berkata, "Ada satu lagi." Itu. Junior juga tidak mengerti apa itu. "Saya hanya melihat lampu merah dan ada sesuatu di dalam lampu merah." Namun, siapapun yang tersentuh lampu merah akan mati dan tubuhnya berubah menjadi kerangka. Orang tua itu merenung sebentar, lalu berdiri, menjatuhkan sepotong batu roh berkualitas rendah, dan meraih Sumu. Keduanya langsung menempuh jarak lebih dari 1000 kilometer. Saat dia pergi, semua kultivator di penginapan dipenuhi teror. 3 kata yang ada di benak setiap orang adalah, kultivator jiwa yang baru lahir. Di bawah bimbingan Sumu, lelaki tua itu berteleportasi ke sekte pertarungan jahat hanya dalam waktu setengah jam. Dia menyebarkan akal ilahi yang kuat dan menemukan Sang Guanmo. Yang mengejutkan Sang Guanmo, lelaki tua itu mampu mengambil setetes darah esensi jiwanya untuk menggunakan hubungan antara kedua tetes tersebut untuk melacak Wang Lin. Dia kemudian melemparkan Sumu ke bawah dan segera pergi. Adapun Wang Lin, dia bergerak sangat cepat sambil membawa Li Muwan. Pedang terbang itu membuka celah melalui kabut tebal Lautan Iblis. Lautan Iblis dikelilingi kabut sepanjang tahun, tetapi hanya 1 bulan dalam setiap tahun, kabut berubah menjadi air. Selama bertahun-tahun Wang Lin tinggal di Lautan Iblis, karena dia berkultivasi dengan pintu tertutup, dia belum pernah mengalami fenomena ini. 1 bulan setelah memasuki lembah ke-14, kabut berubah menjadi laut. Hal ini terjadi setiap tahun selama 3 tahun yang dia habiskan di sana, dan sekarang hal itu akan terjadi lagi. Li Muwan berbeda. Dia secara pribadi mengalaminya setiap tahun. Dengan perlindungan formasi, air laut tidak bisa masuk ke dalam gua, tapi dia bisa dengan jelas melihat laut biru tua di luar, bersama dengan beberapa makhluk roh langka yang berenang lewat. Hampir 4 tahun berarti kabut telah berubah menjadi laut sebanyak 4 kali. Setiap saat, Li Muwan secara pribadi akan mengatur formasi dan hanya bersantai setelah formasi selesai. Kabut sekarang bahkan lebih tebal dibandingkan saat mereka pertama kali tiba di Lautan Iblis. Beberapa bagian kabut sudah berubah menjadi air. Saat keduanya terbang lebih tinggi, kabut semakin tebal, hingga mereka serasa berenang di air. Li Muwan berbisik, "Ini akan berubah menjadi laut." Wang Lin tidak menjawab. Dia tiba-tiba berhenti untuk melihat ke belakang dan mulai mengamati kabut di sekitarnya. Dia bisa melihat kabut yang bergerak perlahan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Seolah-olah didorong ke depan. Bahkan beberapa makhluk di sekitarnya bergerak ke segala arah kecuali maju. Li Muwan melihat ekspresi Wang Lin dan berbisik, "Ada apa, kakak?" "Tidak ada apa-apa." Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia terbang ke depan lebih cepat. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dari pergerakan kabut, terlihat jelas ada seseorang yang terbang ke arah tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang yang mengejar dari belakang haruslah seorang kultivator yang sangat kuat. Jika tidak mungkin menghasilkan efek mendorong pada kabut. Selain itu, makhluk-makhluk di sekitarnya bertebaran ke segala arah kecuali ke depan. Hal ini membuat Wang Lin semakin yakin bahwa ada seseorang yang mendekat dari belakang. Sebenarnya, hal ini sangat mudah dijelaskan. Jika ada sekumpulan ikan kecil yang berenang di air dan kemudian pedang yang sangat cepat terbang melewatinya, mereka akan segera berpencar ke segala arah kecuali ke depan. Wang Lin banyak bermain di sungai dekat desa bersama anak-anak lain ketika dia masih kecil. Setelah melihat hal ini terjadi, dia dapat membuat koneksi dan mendeteksi kelainan tersebut. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan cairan roh dan meneguknya. Inti emas di tubuhnya dengan cepat berputar saat menyerap energi spiritual dalam cairan, memungkinkan dia melepaskan lebih banyak energi spiritual. Hal ini mengakibatkan kecepatannya meningkat. Li Muwan bisa merasakan kegugupan Wang Lin. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa bahan dan membuat beberapa formasi sederhana untuk dilemparkan ke belakangnya. Wang Lin melihat ke belakang dan menunjukkan ekspresi kekaguman.
Limuan merasakan rasa manis di hatinya, tapi dia telah menggunakan terlalu banyak energi sebelumnya, jadi sekarang dia merasa tidak punya kekuatan lagi. Ketika dia melihat kecepatan Wang Lin meningkat setelah meminum cairan roh, dia sedikit ragu sebelum mengeluarkan botol cairan roh yang diberikan Wang Lin padanya. Dia meminum beberapa tetes dan langsung terkejut. Dia dengan hati-hati menyimpannya dan terus membuat formasi kecil itu. Saat keduanya terbang lebih tinggi, kekuatan tak kasat mata akhirnya muncul. Ini adalah tekanan laut yang unik di lautan iblis. Siapapun yang mencoba pergi harus menghadapi tekanan ini. 70.000 kilometer di belakang Wang Lin, lelaki tua itu menamparkan tasnya dan mengeluarkan labu hijau. Labu tersebut segera tumbuh hingga 100 kali lipat dari ukuran aslinya. Lelaki tua itu dengan santai duduk di atas labu yang terbang ke depan. Berkat labu itu, kecepatannya setidaknya 2 kali lipat. Saat Wang Lin bergerak, dia bisa merasakan kekuatan dorong kabut semakin kuat. Meskipun sebagian disebabkan oleh kecepatannya sendiri, jelas bahwa orang yang mengejarnya telah meningkatkan kecepatannya melalui metode yang tidak diketahui. Kabut di lautan iblis telah menipis saat air mulai muncul. Jika seseorang melihat dari atas lautan iblis, maka mereka akan melihat bahwa kabutnya cukup tipis untuk menembusnya. Di bawah sinar bulan, lautan iblis berkilauan. Seolah-olah lapisan air sudah terbentuk. Air dengan cepat menyebar seiring berjalannya waktu dan ombak menderu saat menghantam daratan. Lelaki tua itu mengerutkan kening dari tempat duduknya di atas labu. Di hadapannya terdapat formasi aktif dan ditempatkan dengan baik. Meskipun formasinya lemah dan dia tidak mempermasalahkannya, jika dia terus menyerangnya satu persatu, formasi itu masih akan menghalanginya. Orang tua itu mendengus sambil melambaikan tangannya dan menamparkan labu itu. Segel pada labu itu terbuka dan kekuatan yang kuat terdorong keluar. Riak mulai menyebar dari mulut labu. Semua formasi yang disentuh riak itu langsung hancur. Bahkan kabut dan air laut pun tersingkir, menciptakan terowongan ke depan. Lelaki tua itu duduk di atas labu itu sambil dengan cepat masuk ke dalam terowongan. Tubuh Wang Lin sudah basah kuyup oleh air. Dia meneguk cairan roh lagi dan dengan cepat menyerbu ke depan menuju laut yang turun. Dia memeluk Limuan dan mendorong tubuhnya ke depan. Tubuhnya bergerak di air seperti ikan. Segera, dia bisa melihat permukaannya. Matanya menjadi dingin saat dia menunjuk ke depan dan pedang terbang itu tiba-tiba menghilang. Lalu Wang Lin menyeret Limuan keluar dari air seperti pedang yang menembus langit. Saat keduanya keluar dari air, mereka menghilang dalam jejak cahaya. Pedang kristal itu bergerak seirama dengan ombak, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Setengah jam kemudian, pusaran air besar muncul di laut. Pusaran itu lebarnya sekitar 100 meter dan bergerak ke satu arah. Ada terowongan hitam yang terhubung ke dasar laut iblis di tengah pusaran. Labu hijau perlahan muncul dari dalam terowongan. Episode 159 Orang tua berjubah hijau. Orang tua berjubah hijau itu duduk di atas labu dan menatap ke langit. Dia menamparkan labu itu dan baru saja hendak terbang ke atas ketika ekspresinya berubah. Dia mengangkat 2 jari dan mencubit cahaya kristal yang tiba-tiba muncul di depan wajahnya. Dia mencibir, tapi cibiran itu segera berubah. Cahaya kristal di sela-sela jarinya perlahan menghilang. Itu adalah bayangan setelahnya. Orang tua itu tiba-tiba menggerakkan kepalanya saat cahaya kristal menyapu wajahnya. Lampu kristal menyala beberapa kali sebelum menghilang. Orang tua itu tidak berhenti, tapi wajahnya muram. Dia menyeka darah dari pipinya dengan jarinya, lalu dia meletakkan jari ini di samping mulutnya dan menjilat darahnya sebelum menutup matanya untuk berpikir. Si kecil ini sangat berani. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan menamparkan labu tersebut. Labu itu menyusut kembali ke ukuran aslinya. Dia membuka labu itu dan mengambil minuman. Cairan di dalamnya mengeluarkan aroma manis anggur. Hou Fan. Meskipun bencana binatang api telah diselesaikan oleh negara kultivasi peringkat 4, energi spiritual di sana dipenuhi dengan elemen api, sehingga tidak mungkin untuk dibudidayakan. Ditambah fakta bahwa tanahnya terlalu panas, negara ini sebagian besar tertutup lava dan gunung berapi terus meletus, mengubah kerajaan fana menjadi lahan kosong. Bekas kota kekaisaran tertutup lahar dan semua bangunannya lenyap. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa di Hou Fan. Seluruh negeri bagaikan pemakaman yang sunyi. Wang Lin dan Limuan dengan cepat terbang ke seluruh negeri. Mereka berdua diam-diam merenung saat melihat apa yang terjadi dengan Hou Fan. Meskipun Wang Lin memiliki perasaan campur aduk tentang semua ini, jika bukan karena mutiara menentang surga yang menyerap roh api, maka dia pasti sudah dilahap olehnya. Semua ini hanya bisa dianggap kebetulan. Tidak ada benar atau salah.
Jika dia diberi pilihan pada saat itu, meski mengetahui hasilnya, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Keduanya terbang melintasi langit seperti bintang jatuh. Tak lama kemudian, mereka melewati tempat mereka pertama kali bertemu. Li Muwan memandang Wang Lin tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adapun Wang Lin, dia memikirkan orang yang mengejar mereka dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Wang Lin tiba-tiba mengulurkan tangannya ke belakang dan pedang terbang kristal itu mendarat di tangannya. Wang Lin tiba-tiba berhenti saat dia menatap bekas darah di pedang terbang itu. Dia mengoleskan darah ke tangannya dan kemudian, setelah menatapnya beberapa saat, ekspresinya menjadi sangat tidak tenang. Dia bisa merasakan energi spiritual yang kuat dari darah ini. Ada banyak energi spiritual dalam jumlah kecil darah ini. Tingkat kultivasi seperti apa yang telah dicapai orang ini? Dia mengeluarkan botol giok dan memasukkan darah ke dalamnya. Saat ini, dia merasa seperti ada gunung yang membebani hatinya. Dia melihat raksasa, Punish, di atas kepalanya dan mencibir, lalu dia terbang lebih cepat sambil memegang Li Muwan. Setelah dengan cepat melintasi perbatasan Hou Fen, mereka dapat melihat gunung tempat persatuan Hou Fen awalnya membangun markas mereka. Keempat bendera Hou Fen digantung tinggi di puncak gunung, menandakan bahwa daerah ini milik persatuan Hou Fen. Setelah mereka tiba di sini, Wang Lin berhenti. Dia merenung sebentar dan kemudian berkata, "Aku akan mengirimmu pergi." Li Muwan menggigit bibir bawahnya saat dia melihat ke belakang mereka dan berkata, "Bagaimana kalau kamu mengikutiku kembali ke Sekte Lou He untuk bersembunyi sebentar?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak perlu." Dengan itu, dia ragu-ragu sejenak sambil melihat Li Muwan. Dia menamparkan keningnya dan darah esensi jiwa Li Muwan terbang keluar. Wang Lin tidak segera mengembalikannya tetapi meninggalkan jejak alam ji-nya di dalamnya sebelum mengembalikannya. Wang Lin perlahan berkata, "Terima kasih selama 4 tahun terakhir ini. Saya telah meninggalkan sepotong perasaan ilahi saya dalam darah esensi jiwa Anda. Siapapun yang berada di bawah tahap Naschen Soul tidak akan lagi dapat menyakitimu." Li Muwan memperlihatkan tatapan rumit dan bertanya, "Apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan?" Wang Lin merenung sejenak sebelum menghela nafas. Dia tidak menjawab pertanyaan itu tetapi mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan menyerahkannya kepada Li Muwan. Itu adalah tungku 100 pil binatang. Dia mendapatkannya kembali setelah membunuh Kun Sang. Li Muwan mengambil 100 tungku pil binatang. Setelah melihatnya sebentar, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Ini adalah pil yang saya buat beberapa tahun terakhir." Giok itu memiliki penjelasan tentang semuanya. Dengan itu, dia mengeluarkan lebih dari 10 botol kecil dan memberikannya kepada Wang Lin, bersama dengan sepotong batu giok. Setelah Wang Lin menerimanya, dia memasukkannya ke dalam tasnya. Dia kemudian menatap Li Muwan dan menggenggam tangannya. 4 tahun lalu, aku berjanji akan membawamu kembali ke sini dengan selamat. Sekarang setelah saya punya, kami tidak lagi berhutang apapun satu sama lain. Selamat tinggal. Wang Lin hendak pergi ketika Li Muwan tiba-tiba berteriak, "Kakak senior, ini hadiahku untukmu." Dengan itu, dia mengeluarkan batu giok putih dan melemparkannya ke Wang Lin. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia terbang menuju persatuan Hou Fen. Wang Lin menangkap batu giok itu dan memindainya. Pesan yang ditinggalkan Li Muwan bergema di telinganya. "Kakak senior, Wan Er tidak tahu siapa namamu karena kamu tidak pernah memberitahuku selama 4 tahun terakhir ini. Aku yakin kamu juga tidak tahu milikku. Wan Er berterima kasih padamu karena sudah berkali-kali menyelamatkanku dalam 4 tahun terakhir ini. Waktu yang aku habiskan di lautan iblis adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Karena perpisahan kita tidak dapat dihindari, dan Wan Er tahu bahwa kakak laki-laki senior sering melakukan kultivasi pintu tertutup, Wan Er menghadiahkanmu batu giok ini. Giok ini adalah lambang keterampilan formasi Wan Er. Ini berisi formasi naga pertempuran dari Sekte Fighting Evil dengan peningkatan. Formasi ini merupakan perpaduan antara menyerang dan bertahan, namun dibandingkan menyerang, bertahan adalah tujuan sebenarnya dari formasinya. Jika itu bisa melindungi kakak laki-laki senior untuk sementara waktu ketika kamu menghadapi bahaya, maka Wan Er puas." Memegang batu giok, mendengarkan kata-kata Li Muwan, dan melihat sosoknya menghilang di kejauhan, Wang Lin mulai merenung. Dia menyingkirkan batu giok itu, lalu tubuhnya tiba-tiba mendarat di tanah. Setelah mengambil satu langkah, dia menghilang. Setelah bergerak jauh, dia menyentuh keningnya dan tubuhnya menghilang dalam kilatan cahaya. Dia memasuki mutiara menentang surga, dan pada saat ini, kehadirannya menghilang.
Wang Lin telah memutuskan bahwa dia akan memasuki mutiara menentang surga setelah membawa Li Muan kembali. Perintah pembunuhan itu akan berlangsung selama 100 hari. Baginya, itu hanya beberapa hari tambahan kultivasi di dalam surga yang menentang manik. Ini juga sebabnya, meskipun dia tahu bahaya perintah pembunuhan, dia tetap membunuh Qian Kun. Orang tua yang mengejar Wang Lin dengan cepat tiba di Hofen. Dia tiba di tempat di mana Wang Lin menghilang tak lama setelah dia memasuki surga yang menentang manik. Wajah lelaki tua itu dipenuhi keraguan saat tubuhnya semakin tenggelam ke dalam tanah. Setelah mencari beberapa saat, dia keluar dari tanah dengan ekspresi keraguan yang lebih kuat dari sebelumnya. Hilang. Bahkan hubungan antara esensi darah jiwa pun hilang. Sepertinya si kecil itu punya banyak rahasia. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat tanpa ekspresi apapun pada 3 sinar cahaya yang terbang ke arahnya. Segera, 3 sinar cahaya tiba, menampakkan seorang wanita dan 2 pria. Wanita itu mengenakan pakaian formal. Dia tampak bertubuh sangat tinggi. Di sebelah kirinya ada seorang pria tampan berjubah hitam. Dia memiliki penampilan yang sangat elegan secara keseluruhan. Di sebelah kanan wanita itu ada seorang lelaki tua jangkung berwajah merah. Wajah lelaki tua itu berbeda dengan wajah orang normal. Matanya seperti 2 lonceng besar dan pupilnya seperti 2 nyala api. Orang tua itu memandang ketiganya dan dengan tenang bertanya, "Mengapa kalian bertiga ada di sini?" Wanita itu adalah Feng Luan, dan untuk pria anggun dan berpenampilan terpelajar, tidak diragukan lagi itu adalah rekan kultivasinya, Yang Shen. Adapun pria tua itu, dia adalah salah satu leluhur jiwa baru lahir dari kuil Dewa Perang. Tingkat kultivasinya sama dengan Yang Shen. Yang Shen memandang lelaki tua itu dengan ketakutan karena dia tidak bisa melihat kultivasi lelaki tua itu. Dia menggenggam tangannya dan bertanya, "Apakah rekan kultivator dari Xuan Wu?" Orang tua itu memutar matanya dan berkata, "Siapakah pengikut kultivator Anda?" "Enyahlah, kalau tidak aku akan mengambil jiwa baru lahirmu dan menggunakannya untuk memurnikan harta karun." Ekspresi Yang Shen berubah. Dia mencibir dan hendak berbicara ketika pria berwajah merah itu menghentikannya. Matanya yang seperti lonceng menatap ke 7 bunga plum emas di pakaian lelaki tua itu dan bertanya, "Apakah Yang Mulia berasal dari lautan iblis?" Yang Shen dan Feng Luan saling berpandangan sebelum melihat bunga plum emas di kemeja lelaki tua itu. Orang tua itu mengerutkan kening dan menjadi tidak sabar. Dia melambaikan tangannya dan mereka bertiga didorong mundur. Angin kencang mendorong mereka menjauh. Bahkan jiwa yang baru lahir di tubuh mereka terasa seperti akan meledak. Setelah mereka akhirnya bisa menghentikan diri mereka sendiri, ekspresi ketiganya menjadi suram dan Yang Shen bertanya, "Tingkat kultivasi apa?" Pria tua berwajah merah itu dengan getir menjawab, "Setidaknya Naschen Soul tahap akhir." Feng Luan mengerutkan kening dan berbisik, "Zhou Bin, bunga plum emas apa itu? Saya yakin kalian berdua pernah mendengar tentang ini sebelumnya. 300 tahun yang lalu, sebelum saya memasuki kuil Dewa Perang, saya melakukan perjalanan melalui lautan iblis. Tahap awal kultivasi Naschen Soul saya sudah cukup untuk menjaga diri saya tetap aman selama saya tidak memasuki area berbahaya. Lautan iblis memiliki total 999 kota, dan lebih dari 300 di antaranya berada di laut dalam. Di antara sekitar 300 kota tersebut, 7 di antaranya disebut negeri 7 buah plum. 7 kota yang terhubung membentuk kelopak bunga plum. Kalau dilihat dari kejauhan, memang mirip. Ada total 7 penguasa kota yang tingkat budidayanya tidak terduga. Rumor mengatakan bahwa mereka telah mencapai tahap formasi jiwa, tetapi rumor tersebut belum terkonfirmasi. Kerutan di dahi Fang Luan menegang saat dia bertanya, "Orang itu tadi?" Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius ketika dia berkata, "Jika aku tidak salah, maka orang itu tadi adalah salah satu penguasa kota dari salah satu dari 7 kota. Namun, para kultivator iblis di lautan iblis, terutama yang berasal dari laut dalam, tidak meninggalkan lautan iblis dengan mudah. Saya tidak yakin dia akan tinggal lama di sini." Mereka bertiga saling memandang. Masing-masing dari mereka bisa merasakan beban di hati masing-masing. Mereka mengelilingi lelaki tua itu saat kembali ke Gunung Persatuan Hofen. Mereka bertiga merasakan aura seorang kultivator Naschen Soul asing sebelumnya, jadi mereka datang untuk memeriksanya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hasilnya akan sangat sulit untuk dihadapi. Orang tua itu berkeliaran di sekitar area itu sebentar sebelum mendengus dan menyebarkan akal sehatnya. Kali ini dia tidak akan melewatkan apapun. Dia dengan hati-hati memindai area tersebut dari tanah hingga langit. Perasaan ilahi orang tua itu perlahan menyapu area tersebut.
Dia secara bertahap mulai menyebar lebih jauh dan lebih jauh, hingga bahkan mempengaruhi persatuan Houfen. Namun, lelaki tua itu tidak peduli. Dia menyapu area itu beberapa kali tetapi masih tidak dapat menemukan apapun. Episode 160 mengolah inti. Keraguan dalam hatinya menjadi semakin kuat. Dia merenung sejenak sebelum menghilang dan melintasi Houfen dengan kecepatan yang menakutkan. Dia pergi ke salah satu negara yang berbatasan dengannya, Tianmao. Tujuannya adalah menara surga di pusat Tianmao. Orang di dalamnya adalah utusan dari negara kultivasi atas. Tidak semua negara kultivasi peringkat 3 memiliki menara surga. Houfen dan Xuanwu tidak memilikinya. Ini juga mengapa Houfen memutuskan untuk menyerang Xuanwu daripada Tianmao. Waktu perlahan berlalu saat Wang Lin berkultivasi di dalam surga yang menentang manik. Segera, 100 hari telah berlalu. Pada hari ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Kukuman di atas kepalanya menjadi semakin tidak merah, hingga berubah dari merah darah menjadi abu-abu. Gelombang tak kasat mata muncul dan perlahan mulai mendorong keluar. Manik penentang surga awalnya mengeluarkan cahaya lembut, tetapi pada saat ini, manik itu mulai bersinar terang. Saat gelombang menyebar, semakin banyak lampu yang mulai bersinar terang. Akhirnya, setiap cahaya di area itu bersinar terang. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Dia terkejut. Tak lama setelah, Punish, di atas kepalanya menyusut, Wang Lin bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Fluktuasinya semakin kuat hingga pil bulat berwarna abu-abu muncul di udara. Sedikit api melayang di atas pil. Wang Lin mengulurkan tangan ke arahnya dan turun ke tangan Wang Lin hingga jaraknya 1 inci dari telapak tangannya. Dia memindainya dengan akal ilahi dan menemukan bahwa energi spiritual yang terkandung dalam pil ini sama persis dengan kultivasi penuh seseorang pada tahap pertengahan formasi inti. Wang Lin mengingat informasi yang diberikan Li Muwan kepadanya tentang perintah pembunuhan. Setelah merenung sebentar, dia menyimpannya alih-alih langsung menggunakannya. Wang Lin memutuskan untuk menyimpan pil ini ketika dia mencoba membentuk jiwa yang baru lahir. Hal ini seharusnya membuat tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Peluang membentuk jiwa yang baru lahir jauh lebih rendah daripada membentuk inti emasnya. Alasan utama dia bisa membentuk intinya adalah karena metode kultivasi kenaikan dunia bawah dan pil Li Muwan. Jika salah satu dari ini hilang, dia mungkin tidak akan berhasil membentuk intinya dan mungkin selamanya terjebak pada tahap pendirian fondasi. Namun ada rintangan yang lebih sulit di masa depan, tahap Naschen Soul. Membentuk jiwa yang baru lahir terlalu sulit. Wang Lin percaya bahwa bahkan dengan bakat tubuh Ma Liang, hampir tidak ada harapan kecuali dia dapat menemukan pil legendaris yang dapat meningkatkan kemungkinan pembentukan jiwa baru lahir yang dibicarakan Li Muwan. Namun, hampir semua pil tersebut berada di negara kultivasi peringkat 5 atau lebih tinggi, dan jarang sekali bocor. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, jiwa yang baru lahir. Jiwa yang baru lahir. Bahkan dengan mutiara menentang surga, saya khawatir saya akan membutuhkan ratusan tahun untuk berhasil. Yang paling penting sekarang adalah menemukan metode kultivasi baru. Metode kultivasi kenaikan dunia bawah telah mencapai puncaknya dan si Tunan masih tertidur, jadi saya harus mengandalkan diri sendiri. Hal pertama yang perlu dia temukan adalah metode kultivasi untuk tahap formasi inti. Namun memilih metode kultivasi ini sangatlah sulit. Saat ini, semua metode kultivasi yang dia miliki berasal dari orang-orang yang telah dia bunuh. Meskipun ada beberapa yang cocok untuk digunakan oleh seorang kultivator formasi inti, semuanya terlalu berbeda, sehingga sulit untuk memilih satu. Namun ini bukanlah poin kuncinya. Poin kuncinya adalah dia ingin memilih metode kultivasi yang akan meningkatkan peluangnya membentuk jiwa yang baru lahir. Memikirkan hal ini, matanya berbinar. Dari ingatan Ma Liang, jalan ilahi kuil Dewa Perang sepertinya memiliki efek ini. Namun, yang membingungkan Wang Lin adalah jika kuil Dewa Perang benar-benar memiliki metode kultivasi seperti ini, selain orang-orang di negaranya sendiri yang serakah, bahkan negara kultivasi peringkat 4 atau peringkat 5 tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, menurut ingatan Ma Liang, jalan ilahi kuil Dewa Perang tidak pernah menarik minat negara-negara kultivasi yang berperingkat lebih tinggi. Ini membingungkan Wang Lin. Namun, satu-satunya petunjuk yang dia miliki adalah jalan ilahi ini. Wang Lin memutuskan bahwa dia harus mendapatkan jalan ilahi bagaimanapun caranya. Jalan ilahi yang diketahui Ma Liang adalah sesuatu yang berasal dari seorang senior yang telah memperoleh wawasan tentang jalan ilahi yang asli, jadi itu sebenarnya palsu. Yang diinginkan Wang Lin adalah jalan ilahi yang asli.
Segala yang dilakukan Wang Lin adalah memastikan bahwa ia akan berhasil membentuk jiwa baru lahirnya di masa depan. Hanya dengan mempersiapkan sekarang dia dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebanyak mungkin. Tapi metode kultivasi belaka tidak cukup untuk membuat Wang Lin percaya diri. Membentuk jiwa yang baru lahir sangatlah sulit. Harus dikatakan bahwa kualifikasi negara kultivasi peringkat 2 untuk mencapai peringkat 3 adalah seseorang yang mencapai tahap Naschen Soul. Ini saja menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan kembali berkultivasi. Setelah tinggal di dalam mutiara menentang surga selama beberapa hari lagi, dia bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, dia pergi mengunjungi si Tunan dan jiwa orang tuanya. Setelah diam-diam berdiri di sana sebentar, dia meninggalkan surga yang menentang manik. Di suatu lokasi di bawah tanah, ada kilatan cahaya berwarna pelangi saat Wang Lin muncul. Tepat setelah dia muncul, dia dengan cepat berlari ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia menyebarkan akal sehatnya dan mengamati bagian luar dengan cermat. Saat itu tengah malam dan semuanya sunyi. Wang Lin merenung sejenak sebelum segera bergerak menuju persatuan Hou Fan. Namun sebelum dia bisa banyak bergerak, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang datang dari akal sehatnya. Dia menggunakan teknik pelarian bumi hingga batasnya untuk segera masuk lebih jauh ke bawah tanah. Dari 300 kaki hingga 1000 kaki, dia terus turun dan kecepatannya semakin meningkat. Sebuah suara tua bergema di seluruh akal sehat Wang Lin. Orang tua ini telah menunggumu selama 97 hari, anak kecil. Tengkorak Wang Lin kesemutan, rambutnya berdiri, dan wajahnya muram. Tanpa sepatah kata pun, dia terus turun. 1000 kaki, 2000 kaki, 3000 kaki, 4000 kaki. 10.000 kaki. Wang Lin turun lurus ke bawah, dan saat dia semakin dalam, dia merasakan sebuah kekuatan menolaknya, menyebabkan dia segera mengubah arah menjadi keturunan diagonal. Hehe, untung aku meminjam perahu bumi ini dari seseorang. Akan sangat sulit untuk menangkapmu ketika kamu melarikan diri melewati kerak bumi berkat kekuatan di sana. Suara itu terus bergema dalam pengertian ilahi Wang Lin. Wang Lin tetap diam saat dia tiba-tiba mengubah arah dan mulai menuju ke atas. Dari 1000 kaki di bawah tanah hingga 100 kaki, dan dia menyerbu ke permukaan dengan pegunungan Hou Fan Union tepat di depannya. Saat dia muncul, dia menyerbu menuju gunung. Layar cahaya muncul di sekitar gunung. Saat dia menyentuh cahaya, dia mengeluarkan giok identifikasi yang diberikan padanya. Dia dengan mudah melewati cahaya dan kemudian melihat ke belakang. Pada saat ini, sebuah perahu kayu besar berwarna hitam muncul dari tanah. Orang tua itu berdiri di atas perahu dan memandang Wang Lin di sisi lain layar cahaya. Dia mengangguk dan berkata, "Tidak buruk. Perasaan ilahi Anda sangat aneh. Walaupun sudah disesuaikan dengan badan, masih ada sedikit yang melenceng. Tampaknya Anda telah mencuri tubuh itu. Anak kecil, ikut aku. Tempat ini tidak bisa melindungimu." Wajah Wang Lin muram saat dia diam-diam mencibir. Bibir lelaki tua itu bergerak, memperlihatkan senyuman aneh. Tangan kanannya dengan lembut menekan layar cahaya, membuat beberapa retakan muncul sebelum seluruh layar cahaya benar-benar hancur. Seluruh gunung berguncang, menimbulkan banyak tanah dan debu. Para kultivator Naschen Soul dari persatuan Hou Fan terbang satu persatu, ketakutan. Murid Wang Lin menyusut. Dia berbalik dan tenggelam kembali ke tanah untuk melarikan diri lagi. Orang tua itu mencibir dan hendak mengejar ketika salah satu kultivator Naschen Soul dari Sekte Iblis Jahat menahan diri dan bertanya, "Rekan kultivator, mengapa Anda menghancurkan formasi pelindung sekte kami? Orang ini sudah ada selama 3 bulan. Dia tidak melakukan banyak hal sepanjang waktu selain mengamati area tersebut dengan akal sehatnya." Perasaan ilahinya sangat kuat dan mengejutkan semua kultivator jiwa baru lahir yang hadir. Diam-diam, para kultivator Hou Fan mengawasi orang tua itu. Hari ini mereka melihat seorang murid dari persatuan Hou Fan datang, tetapi sebelum mereka dapat melihat lebih dekat, mereka semua tercengang oleh lelaki tua itu yang menghancurkan formasi pelindung sekte mereka hanya dengan satu tekanan di telapak tangannya. Jika mereka membiarkan ini berlalu, persatuan Hou Fan akan kehilangan muka. Hari ini adalah giliran Sekte Iblis Jahat yang menjaga gunung, itulah sebabnya kultivator jiwa baru lahir inilah yang harus gigit jari dan mengajukan pertanyaan. Dengan cara ini, sikap mereka terhadap masalah ini dapat disuarakan. Terlepas dari apakah orang tua itu menjawab atau tidak, kultivator Naschen Soul tidak akan memaksakan topik pembicaraan. Orang tua itu menatap para kultivator Hou Fan dan mengucapkan satu kata, "Enyahlah." Satu kata ini mengirimkan gelombang kejut yang kuat yang terdengar di telinga para kultivator.
Setelah gelombang suara berlalu, lelaki tua itu menghilang tanpa jejak. Semua kultivator saling memandang. Beberapa di antaranya mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Tak satu pun dari mereka mampu mengucapkan sepatah kata pun. Namun lelaki tua itu segera kembali. Wajahnya sangat muram saat dia menatap gunung. Matanya terpejam dan kemudian tiba-tiba terbuka saat perasaan ilahi yang kuat menyebar. Dia memindai setiap orang di gunung dan bahkan mencari hingga 1000 kaki di bawah tanah. Semakin dia memindai, semakin dia membenamkan alisnya. Akhirnya tubuhnya berpindah dan dari 1 menjadi 2, lalu dari 2 menjadi 4. 4 lelaki tua yang tampak identik menyebar ke 4 arah, masing-masing memindai dengan akal ilahi mereka sendiri, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Orang tua itu menginjak tanah saat dia dan ketiga avatarnya masing-masing pergi ke 4 sudut Xuanwu. Indra ilahi mereka menghubungkan dan mengelilingi seluruh negeri. Tinggal 3 tahun lagi. Anak kecil, dalam 3 tahun ini, aku, Raja Iblis Ekstrim ke-8, akan menyempurnakan Xuanwu untuk menemukanmu. Kalau bukan karena tempat itu membutuhkan mantra kematian untuk melewatinya, aku tidak akan menghabiskan waktu selama ini untuk mencoba menangkapmu.